Bab 294. Menyukai dia. Orang yang masuk melewati pintu bumi memiliki kedudukan layaknya para pejabat tinggi, juga akan menikmati banyak kekuasaan yang diberikan dalam kota kuno, hanya saja sedikit berbeda dengan orang yang masuk melewati pintu langit. Soal perbedaannya, kelak kamu akan tahu, aku tidak perlu banyak berbicara. Kata Tuan Silo menjelaskan, kita bahas tentang gerbang manusia saja. Orang yang masuk melewati gerbang ini, sama halnya seperti rakyat biasa di dunia nyata, bicara tentang fasilitas dan keuntungan yang didapatkan, tentu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan pintu langit dan pintu bumi. Orang yang masuk melewati pintu langit dan pintu bumi boleh tinggal tanpa bayar sedikit pun, sedangkan orang yang masuk melewati gerbang manusia, perlu membayar dengan 50 buah batu energi setiap harinya. 50 buah batu energi adalah sebuah angka yang tidak kecil bagi pendekar hitam. Masih harus bayar biaya tempat tinggal, kata warrior dengan sangat kaget. Tentu saja, kata Tuan Silo dengan nada datar, kota kuno ini adalah satu-satunya kota yang dapat dijumpai di sini, juga telah menjadi tempat paling aman, saat para iblis dan setan datang nanti. Jangankan 50 buah batu energi, 500 buah batu energi pun orang-orang rela untuk membayarnya. Apa maksudnya? Warrior yang merasa ingin sekali memukuli orang di hadapannya, karena selalu bicara dengan tidak jelas, membuatnya semakin lama semakin kebingungan. Tuan Silo menghela nafas, lalu berkata, sebenarnya kamu berasal dari wilayah dan sekte mana? Bagaimana bisa tidak tahu apa-apa? Wajah warrior yang penuh rasa kesal, tidak bisakah orang itu berbicara dengan cara yang lebih halus? Meski ingin sekali memukulinya, namun tidak berdaya, siapa suruh dirinya memang tidak tahu apapun. Tuan Silo menggelengkan kepala, lalu berkata, meski kita berasal dari berbagai daerah, tetapi ada satu kesamaan di antara kita, yaitu sama-sama manusia. Sedangkan siluman-siluman yang berasal dari wilayah siluman dan alam baka itu tidak mungkin bisa digolongkan sebagai manusia. Orang yang berbeda jenis dengan kita tentu memiliki hati dan pandangan berbeda pula, kamu pasti tahu soal ini. Jika ada kesempatan, mereka akan membunuh kita para pendekar hitam tanpa rasa ragu. Tentu saja, kita juga sama, jika ada kesempatan, kita pasti juga akan membunuh mereka tanpa rasa ragu. Bukankah di dalam kota kuno kita dilarang bertarung? Tanya warrior yang dengan heran. Di dalam kota kuno tentu tidak boleh bertarung, tetapi bagaimana dengan di luar kota kuno? Kata Tuan Silo dengan serius, wilayah ini begitu besar dan luas. Ke arah barat daya, ada wilayah Jiwyu yang penuh misterius. Ke arah timur, ada gurun pasir kematian yang tidak berani dimasuki oleh pendekar alam spiritual. Ke arah utara, adalah jalur khusus milik wilayah iblis, pegunungan Qingtian. Meski tempat itu sangat berbahaya, namun ada juga kesempatan bagus di sana. Sebelum menara naga dibuka, banyak orang dari berbagai wilayah mencari benda berharga di sana, ataupun melatih diri agar semakin kuat. Sekarang, apakah kamu sudah mengerti? Warrior yang mengangguk, sekarang dia mulai mengerti. Di dalam kota kuno itu, mereka dalam keadaan aman, tetapi begitu keluar dari kota kuno, dan pergi mencari benda berharga di tengah bahaya, maka perlindungan dari kota kuno tidak akan didapatkan lagi. Dengan begitu mati dan hidup sangat tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Tentu saja, jika takut mati, jangan pernah berencana keluar. Hanya saja jika tidak keluar, bagaimana cara meningkatkan diri? Bagaimana cara mencari benda-benda berharga itu? Warrior yang menggelengkan kepala tidak ingin memikirkan hal itu lagi. Orang lain mati atau tidak bukanlah masalah dirinya, yang penting dirinya sendiri tidak mati.
Meski pemikiran itu terdengar sedikit egois, tetapi begitulah kenyataan, karena dia percaya, tidak akan ada orang yang peduli dengan hidup mati dirinya. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang bertanya lagi, lalu bagaimana dengan pintu anjing? Pintu anjing. Tuan Silo tertawa kecil, berkata, orang yang masuk melewati pintu anjing sama seperti para budak di kehidupan nyata. Mereka tidak memiliki sedikit pun harga diri di dalam kota kuno ini, mereka juga tidak memiliki hak dan kekuasaan apapun. Tempat tinggal mereka pun dipisahkan dan diasingkan, setiap harinya mereka harus bekerja dengan sangat keras, juga harus membayar biaya tempat tinggal yang sangat tinggi. Dengan kata lain, kedudukan mereka di kota kuno ini tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Warrior yang menggelengkan kepala, berkata, kota kuno ini menyiapkan keempat pintu gerbang, hanya demi membagi-bagi kedudukan setiap orang. Di kehidupan nyata, kedudukan setiap orang juga terbagi-bagi. Kata Tuan Silo dengan nada datar, hanya saja semua terasa sangat jelas di sini. Benar juga. Warrior yang tersenyum berkata, asalkan memiliki kemampuan, kemanapun akan mendapat kehormatan, yang tidak memiliki kemampuan, kemanapun akan terhina. Benar kata kamu, hanya saja semua aturan itu terasa jauh lebih jelas ketika berada di sini. Tuan Silo melihat sekilas warrior yang baru berencana mengatakan sesuatu. Di saat inilah, Golden Wang yang berada di depan pintu langit berteriak keras, lalu menolakkan kaki kanan ke tanah, berbekal dorongan dari permukaan tanah, badannya melaju dengan cepat menuju gerbang besar itu. Bersamaan dengan itu, pedang yang digenggam menebas dengan kuat. Seketika, cahaya-cahaya yang terpancar dari dalam tubuhnya bersatu menjadi cahaya putih dan mengarah ke gerbang di depan. Kali ini Golden Wang tidak menyisakan sedikit pun energi. Berkat penambahan hawa-hawa kuat dalam dirinya, cahaya putih itu mengeluarkan suara gemuruh dan tekanan yang sangat kuat, hampir memecahkan gendang telinga orang-orang. Melihat situasi itu, warrior yang mengangguk perlahan, meski sifat Golden Wang tidak begitu bersahabat, namun kemampuannya memang pantas diakui, jika dirinya belum mencapai tingkat alam pemenang. Untuk menahan tebasan dari pedang itu rasanya harus dibekali jiwa pedang dan kekuatan dalam diri yang sangat besar, serta energi hitam berwarna emas. Namun kini, tentu saja tidak perlu lagi. Di tengah pandangan heran orang-orang, cahaya putih itu menembus pintu langit. Hanya saja sesaat setelah cahaya menembus gerbang, mendadak terpancar cahaya hijau dari dalam gerbang itu. Kedua cahaya saling bertemu, membuat cahaya putih pecah dan terpencar, sedangkan cahaya hijau yang muncul dari dalam gerbang malah terus melaju cepat, menyerang ke arah Golden Wang yang sudah melangkahkan kaki memasuki gerbang. Golden Wang sangat terkejut, tanpa banyak berpikir langsung mengayunkan pedang dengan kuat. Tang! Terdengar bunyi benturan besi yang sangat jelas. Benar. Pedang milik Golden Wang bertemu langsung dengan cahaya hijau itu, seketika retak. Setelah itu, cahaya hijau menembus dada Golden Wang dari depan. Golden Wang mati, benar-benar mati, hanya dua mata terbelalak, serta mulut sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun dia tidak memiliki kesempatan itu lagi. Saat cahaya hijau itu menembus melewati dada, nyawa Golden Wang pun melayang begitu saja, termasuk rohnya yang hancur begitu saja. Dengan kata lain, Golden Wang mati lahir dan batin. Terbunuh dalam hitungan detik. Semua orang tercengang. Sebenarnya seberapa menakutkan cahaya hijau itu? Bisa-bisanya membuat seorang pendekar tingkat ke-7 yang sudah menguasai hawa-hawa yang begitu kuat mati dalam hitungan detik. Astaga, bahaya cahaya hijau itu, mungkinkah tidak kalah dari serangan seorang pendekar alam bangsawan? Saat ini hati warrior yang benar-benar terguncang,
karena dari awal hingga akhir dia tidak melihat jelas bagaimana cahaya hijau itu muncul, lalu bagaimana cahaya itu menghilang. Tentu saja, yang paling utama adalah ancaman dari cahaya hijau itu. Ancaman itu benar-benar tidak kalah kuat dari pukulan senjata Dao pada Yonar Yuan saat dirinya masih berada di tingkat alam bawaan. Setelah tercengang cukup lama, timbul rasa takut. Ya, sungguh rasa takut. Karena sebelumnya jika dirinya benar-benar masuk melewati gerbang langit itu, lalu mendadak disambut serangan yang begitu menakutkan, mungkin saja dirinya sudah mati, atau paling tidak terluka parah. Untung saja muncul seorang Golden Wang, jika tidak, kemungkinan besar hari ini dia harus bertarung mempertaruhkan nyawa. Bagaimana mungkin pintu langit bisa dimasuki dengan mudah? Tuan Silo yang berdiri di samping warrior yang menggelengkan kepala, berkata, pemuda berpedang itu memang memiliki kemampuan luar biasa, hanya saja otaknya sedikit bodoh, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, memasuki pintu bumi mungkin saja lancar baginya. Tetapi dia malah bersikeras memilih pintu langit, lihatlah sekarang, sudah mati bukan? Selesai berkata, dia menoleh melihat warrior yang berkata, hei, bagaimana? Sekarang kamu masih ingin memilih pintu langit? Warrior yang baru akan menjawab, namun secara tiba-tiba ekspresi wajah Tuan Silo yang berdiri di depannya berubah drastis, lalu berbalik badan melihat ke arah kejauhan, Desi. Si wajah dingin. Kenapa orang menyebalkan itu bisa bersama Desi? Apakah dia sudah bosan hidup? Selesai berkata, hawa-hawa menakutkan terpancar dari dalam tubuhnya. Ekspresi wajah warrior yang berubah seketika, segera berpindah puluhan meter ke belakang. Sesaat setelah warrior yang berpindah, dengan berpusat pada Tuan Silo, puluhan meter tanah di sekeliling hancur dan roboh. Melihat situasi itu, sikap warrior yang menjadi sangat serius. Ternyata Tuan Silo yang berada di hadapannya itu memiliki kemampuan yang begitu besar. Di saat inilah, sepasang pria dan wanita muncul di hadapan semua orang. Pria itu memiliki wajah tampan dan penuh wibawa, hanya saja tidak terlihat sedikit pun ekspresi pada wajahnya, dingin bagaikan es. Meski terpisah jarak cukup jauh, orang-orang dapat merasakan hawa dingin terpancar dari dalam tubuhnya. Sedangkan wanita yang berada di sana, memiliki paras yang cantik, bentuk tubuh indah, dan mengenakan gaun panjang warna hijau, bagai sekuntum bunga yang sedang mekar. Desi Nangong dan Warner Lee salah dua dari 3 pendekar terkenal wilayah tengah. Astaga, semua pendekar terkenal dari wilayah tengah kini hadir di sini, astaga. Sungguh mereka berdua. Dengar-dengar Warner Lee dan Tuan Silo sama-sama menyukai Desi Nangong. Aku tidak tahu Warner Lee sungguh menyukai Desi Nangong atau tidak, tetapi Tuan Silo pasti sangat menyukai Desi Nangong. Jika tidak, bagaimana mungkin emosinya meluap seperti tadi? Lalu siapa yang Desi Nangong sukai? Mana aku tahu. Di saat inilah, terdengar suara yang sangat mengguncang gendang telinga. Setelah itu, terlihat Tuan Silo mendadak menghilang di tempat semula, melaju menuju Warner Lee. Melihat Tuan Silo memulai pertarungan begitu saja, semua orang tercengang, lalu bersorak gembira. Kelihatannya gosip yang beredar memang benar. Cinta segitiga. Melihat Tuan Silo akan segera beraksi, wanita bernama Desi Nangong itu pun mengerutkan kening, lalu berpindah dengan cepat, menghadang di hadapan Warner Lee. Melihat Desi Nangong menghadangnya di depan Warner Lee, Tuan Silo terkejut, lalu menghentikan pukulan, mendarat dengan jarak 3 meter di depan Desi Nangong. Desi, biarkan aku memberi orang itu pelajaran, kata Tuan Silo dengan serius. Desi Nangong menghela nafas, berkata, Silo, bisakah kamu bersikap lebih waras? Dari dulu aku sudah beritahu kamu,
Aku hanya menganggap kamu dan Warner sebagai teman. Kalian berdua jangan bertarung demi memperebutkanku lagi, mengerti? Kamu tidak menyukai kami berdua. Silo tercengang, lalu tertawa datar sambil berkata, Desi, kamu jangan bercanda. Di antara semua manusia di bumi, selain aku dan orang berwajah dingin itu, siapa lagi yang pantas bersamamu? Selain kami berdua, siapa lagi yang akan kamu sukai? Desi nangong menggelengkan kepala, baru berencana bicara. Pandangan mata tidak sengaja melintasi warrior yang, dengan segera terlintas ekspresi suka pada kedua mata, lalu menunjuk warrior sambil berkata, aku menyukai dia. Warner Lee tercengang, Tuan Silo tercengang. Ujung bibir warrior yang malah berkedut hebat bersambung.